Baca Gagas Media. Ketemu lagi di program Tanya Penulis dari penerbit Gagas Media. Kali ini sekarang barengan Mumu Rizal. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Twitter dari teman-teman semua yang sudah menanyakannya menggunakan hashtag Tanya Mumu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertamanya datang dari @frema_city. Minta kasih tahu cara membuat novel yang baik, benar dan bagus seperti buatan Kak Mumu. Asik, disebut bagus nih. Oke, cara membuat novel yang baik. Yang baik sebetulnya mungkin yang sesuai dengan EYD, tapi sebagai penulis jangan terlalu mikirin EYD untuk pertama kali. Kita nulis aja. Ada editor nanti di penerbit yang bakalan membuat novel kamu menjadi baik. Apalagi kalau benar. Nah, sekarang tinggal bikin yang bagus. Gimana caranya bikin yang bagus? Bikin sebuah novel yang kamu sukai. Bukan novel, bikin sebuah cerita atau apapun yang mau kamu tulis nih ya, adalah sebuah hal yang kamu sukai. Karena kalau kamu mulai dari hal yang kamu sukai, nanti ujung-ujungnya pun bakal jadi bagus. Gitu. Jadi jangan sampai ada beban atau gimana gitu. Sekarang tinggal menjadikan konsep yang kamu suka itu konsep yang bisa diterima sama banyak orang, ngebikin orang-orang tuh seneng sama tulisan kamu tersebut gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat Frema City. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, dari siapa nih? Dari @artaharta. Kak Mumu, aku pengen tahu dong gimana caranya punya rambut, ya Allah. Gimana caranya punya rambut bergelombang menggelinjang kayak kamu? Pengen deh. Ini nggak ada hubungan sama buku nih sebenarnya nih. Cuma nggak apa-apa. Mungkin pernah lihat rambut saya yang di buku Satu Cinta Sejuta Repot ya. Rambutnya masih kribo, nggak kayak sekarang, nih beda banget. Gitu. Tapi kalau pengen tahu sebenarnya untuk punya rambut bergelombang itu jangan terlalu banyak dipotong rambutnya. Jangan kayak saya sekarang. Dulu saya rambutnya jarang dipotong. Rambut saya dasarnya ikal, keturunan dari orang tua juga gitu, jadinya bergelombang. Tapi begitu sering pernah dulu di smoothing, di bonding kayak gitu, udah itu sering potong pendek kayak gini, sekarang pendek, ujung-ujungnya jadi gampang lurus rambutnya gitu. Oke, puas ya harta-harta. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kocok-kocok dulu. Nah, saya dapatnya pertanyaan dari @afishov. Kak, emang udah pernah ke Bangkok sebelumnya? Kalau belum, kok bisa membayangkan situasi Bangkok? Gimana caranya? Nah, ini pertanyaan banyak orang juga nih yang udah baca buku Bangkok dan nanya apa saya udah ke Bangkok? Belum, saya pengen banget ke Bangkok, cuman saya belum ke Bangkok. Mudah-mudahan bisa ke Bangkok gitu ya. Mudah-mudahan bikin buku ini saya bisa terbang ke Bangkok gitu. Terus gimana saya bisa membayangkan situasi Bangkok? Sebenarnya bukan dibayangkan ya, karena saya belum pernah ke sana, tapi saya mencari referensi-referensinya. Saya beli buku-buku yang berhubungan dengan Bangkok. Pertama saya beli buku Lonely Planet soal Bangkok. Itu lengkap banget dari mulai alamatnya, petanya, makanan-makanan di sekitarnya gitu. Terus bahasa-bahasa yang digunakannya. Udah gitu saya juga beli buku Outrageously Thai. Itu tentang bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang Thailand, itu yang bahasa-bahasa gaulnya. Kayak gitu. Itu kan penting banget. Kalau kita misalnya nge-Google Translate bahasa Thai doang, itu kan jatuhnya gak enak gitu ya. Gitu. Udah itu yang ketiga yang pasti Google. Kalau kita punya satu tempat, misal saya udah nemu Khon Kaen, saya pengen cari Khon Kaen itu kayak gimana, di Google gampang, tapi kan cuma image-nya doang gitu ya. Itu mungkin gak akan begitu representatif buat tulisan kita. Saya mulai cari di YouTube. Jadi kalau misalnya kamu udah nemu satu tempat di Bangkok, misalnya saya pernah nge-YouTube tuh Yaowarat Road yang ada di Sampan Tawong itu, saya cari di YouTube seperti apa, dan banyak sekali bule-bule yang merekam dengan sengaja si jalan Yaowarat Road itu. Jadi saya bisa tahu suasananya seperti apa, orang-orang yang ada di sana itu seperti apa. Itu bakalan sangat-sangat membantu. Apalagi sekarang sudah canggih sekali si teknologi. YouTube bisa membantu kita. Oke, mudah-mudahan puas ya, Afi Shop. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Oke, kali ini datangnya dari @sasha_bcrie. Gimana bacanya nih? Itu pokoknya. Kok bisa sih nulis cerita yang jelek dengan bahasa yang cewek banget pula? Surveinya gimana tuh? Waduh, jelek tuh cerita yang mana nih yang pertama?
bikin cerita jelek itu kalau menurut saya sih dengan membuat cerita yang kita juga sebagai penulis merasakan emosinya gitu. Kalau misalnya saya ketika nulisnya nangis, mungkin itu bisa bikin jelek juga sama yang bacanya. Jadi berikan semua emosi kamu ke dalam cerita itu, karena itu bakalan nyampe juga ke pembacanya. Begitu. Dengan bahasa yang cewek banget, kalau yang cewek banget ini saya banyak belajar ya, berhubung saya bukan cewek gitu ya. Saya banyak banget dibantu teman-teman cewek saya banyak riset juga gitu. Buku-buku, apalagi majalah-majalah kebanyakan majalah buat cewek, saya lebih bisa tahu pikiran mereka gimana. Kalau majalah cowok kan otomotif kayak gitu, nggak ada yang bahas opini para cowok. Kalau cewek kan nggak gitu. Lebih gampang sebetulnya mengeksplor yang cewek itu. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan yang kelima, tapi bentar, karena Jakartanya panas, saya mau minum dulu ya, teman-teman. Bentar. Lupa kan, keburu-buru. Oke, kita masuk lagi pertanyaan berikutnya. Wah, indah ya ini tempatnya. Belum pernah saya kesini. Berikutnya dari @danarun, entah Ran yang dibacanya gitu. Bagaimana Kak Mumu menjaga ceritanya tetap update dengan tren walaupun idenya mungkin didapat bertahun-tahun yang lalu? Wah, ini sebenarnya gampang juga sih. Ide memang bisa datang kapan aja, datang tahun kemarin, 10 tahun yang lalu gitu. Saya juga sering bikin ide yang udah dipikirin dari lama, tapi begitu mau aplikasikannya baru tahun berikutnya. Ya itu sih dengan kita mengikuti updatean itu sendiri, atau kalau enggak buat timeline-nya atau buat setting itu ada tanggalnya, ada tahunnya. Jadi supaya kita bisa tetap pakai updatean di tahun yang ketika kita menemukan ide itu. Misalnya kita menemukan idenya tahun 2005 gitu ya. Ya berarti tapi kita masih hafal gitu, updatean tahun 2005 kayak gimana, kita pakai itu aja, sebutkan tahunnya. Kalau misalnya saya sih sebetulnya sering bikin cerita tuh nggak ada tahunnya, ini entah tahun kapan kita dibikinnya. Nah kalau gitu itu berarti kita harus siap-siap mengupdate begitu novelnya selesai atau ceritanya selesai, siap-siap untuk mencari updatean yang terbarunya gitu. Sip, mudah-mudahan memuaskan. Sip, sekarang teman-teman kita masuk ke pertanyaan terakhir. Siapa nih yang beruntung buat dibacain pertanyaan sama saya? Kita lihat berapa lagi nih. Oke, siap ya. Pertanyaannya datang dari @yuliana_full. Kak, udah mulai nulis cerita sejak kapan? Dan makannya apa kok tulisannya bisa keren-keren gitu? Oh, astagfirullah, emang ada hubungannya makan sama nulis? Saya nulis justru sejak SMA, datangnya telat gitu. Saya ceritain dari awal ya. Saya mulai sejarah menulis itu pertama dari SD. Saya suka menggambar. Saya suka menggambar, mengekspresikan apa yang ada di otak saya melalui gambar. Masuk ke SMP, saya pengen gambar saya ada ceritanya, pengen teman-teman saya tahu ceritanya apa. Saya buat komik. Setiap gambarnya ada balon-balonnya, ada tulisannya, tapi ada gambarnya juga. Masuk ke SMA, capek banget bikin komik. Jadi saya mulai nulis di tulisan doang, tanpa gambarnya. Nah, mulai dari situ saya nulis novel. Dulu saya sebenarnya benci banget sama namanya novel gitu ya, karena panjang banget. Tapi justru tulisan pertama yang selesai yang saya buat selama hidup saya ini cuma novel gitu. Dari situ saya mulainya dengan mengirimkan satu novel saya ke sebuah lomba, sebuah penerbit, dan entah kenapa menang. Saya juga heran gitu ya. Semenjak itu saya jadi dipanggil terus sama penerbit ini buat nulis. Kalau misalnya apakah saya pernah ngirim ke penerbit lalu ditolak? Pernah. Kegagal saya pernah ngirim 2 kali ditolak, dua-duanya pernah gitu ya. Gitu. Jadi misalnya nggak mudah juga kisah hidup saya untuk bisa diterbitkan di Gagas, walaupun sekarang mungkin banyak yang order gitu. Tapi intinya kapanpun usia kamu, maupun kapanpun, berapapun usia kamu bisa mulai menulis gitu. Tujuan untuk apapun itu bisa mulai menulis gitu. Oke, itu semua pertanyaan sudah kita jawab. Dan masih ada sih sebenarnya yang masih bisa dijawab, cuman sampai situ aja. Dan buat yang tadi pertanyaan sama saya dibacain, selamat menunggu merchandise dari Gagas Media. Jangan lupa bagi-bagi sama saya ya, karena saya udah bantu menjawabnya begitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaannya buat saya. Senang banget ya, ada yang akhirnya mau nanya saya juga gitu ya. Gitu. Jangan lupa beli buku-buku saya juga gitu. Promosi apa-apa kan ya. Ada Bangkok yang terbaru, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di
program tanya penulis berikutnya. Terus pantengin Iga Games Media, kali aja nanti mereka bakalan ada hashtag tanya siapa, nah, tanya sama kamu gitu, oke? Sip, makasih semuanya.